Salam damai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, tema kita pada kali ini adalah mengenai pengertian apa itu hukum kodrat, apa itu takdir, dan apa itu nasib. Saudaraku, pengertian kodrat, nasib, dan takdir sesungguhnya sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di ajaran-ajaran juga menjelaskan. Dan oleh Romo Kawruh Tulus Pato Suwiryo, ini hanya digali lagi tentang penjabaran daripada apakah itu hukum kodrat, dan apakah itu takdir, dan apakah itu dari nasib. Hukum kodrat adalah suatu ketentuan pasti. Ketentuan pasti, bukan kepastian yang ditentukan. Di mana hukum kodrat ini adalah miliknya dari Yang Maha Pencipta dan Yang Maha Kuasa atas terciptanya dunia semesta alam ini, yang di dalam ajaran perjalanan leluhur menyebutnya Tuhan Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci. Di mana Tuhan Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci secara global menciptakan dunia semesta alam ini. Diciptakanlah matahari, bulan, bintang, bumi, dan sebagainya. Di mana pergerakan daripada benda-benda angkasa ataupun benda-benda yang ada di dunia ini, di mana pergerakan dari benda-benda itu bergerak secara teratur, tetap dan sempurna, tidak ada perubahan-perubahan. Disitulah di dalam ajaran perjalanan leluhur menyebutnya sebagai hukum kodrat. Terbitnya matahari dari timur ke barat, itu juga disebut hukum kodrat. Bahwa manusia itu pun pada akhirnya setelah dilahirkan kemudian akan mati, itu pun adalah suatu hukum kodrat. Di mana hukum kodrat ini manusia ini hanya tinggal menerima dan melaksanakan saja, dan tidak punya wewenang atau wewenang untuk merubah daripada hukum-hukum yang ada. Yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah mengupayakan daripada menghindari ataupun mengupayakan agar hukum kodrat yang sudah berjalan tersebut bisa disiasati sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya manusia. Misalnya, sesuai dengan hukum kodratnya akan hujan. Biar bagaimanapun, karena sudah mendung mengumpal, tetap akan hujan. Manusia tidak bisa menghentikan, hanya mengupayakan agar hujan itu tidak jatuh seperti apa yang seharusnya, tapi tetap hujan itu jatuh, meskipun bisa diusahakan untuk waktu atau tempat jatuhnya itu sesuai dengan kehendak manusia. Demikian pula kalau manusia itu seharusnya sudah meninggal, memang sudah kodratnya seperti itu, tapi manusia bisa mengupayakan agar yang sakit ataupun yang celaka itu jangan sampai meninggal atau hanya diperpanjang waktu meninggalnya saja. Itu yang hanya bisa diupayakan oleh manusia untuk menghindari daripada hukum kodrat, tapi tidak bisa menghilangkan daripada hukum kodrat yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci. Artinya di sini adalah suatu ketentuan yang pasti, bukan kepastian yang ditentukan. Kalau kepastian ditentukan, itu adalah bisa dikatakan suatu kepastian atau hukum yang dibuat oleh manusia, bukan oleh Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci. Dan manusia punya wewenang untuk merubah daripada kepastian yang ditentukan tersebut. Misalkan perputaran jam, meskipun jamnya sudah sesuai dengan hukum waktunya, tapi karena kepentingan dan kebutuhan manusia, kepastian yang
ditentukan itu bisa ditambah jamnya menjadi tambah 10 menit atau berkurang 10 menit. Itu terserah daripada manusia. Tapi kepastian ditentukannya itu tetap ada, yaitu bahwa jam itu tetap berdetik, 1 menit itu 60 detik. Dan itu bisa dirubah oleh manusia. Dan sebagainya termasuk kalender penanggalan pun bisa dirubah oleh manusia, tinggal manusia menggunakan kalender yang mana. Apakah kalender Masehi, apa kalender Hijriah, atau kalender Jawa, terserah manusia. Jadi kepastian yang ditentukan oleh manusia itu bisa dirubah. Tapi ketentuan pasti yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci, manusia tidak bisa untuk merubahnya, dan manusia hanya bisa menerima apa adanya, dan manusia diberikan suatu akal pikir, suatu upaya bisa untuk mengupayakan agar kodrat itu bisa tidak datang sebagaimana seharusnya. Bisa diupayakan untuk dihindari, tapi tidak bisa dihilangkan daripada hukum kodrat tersebut. Itu yang disebut dengan hukum kodrat. Kemudian takdir hanya berlaku pada manusia, di mana takdir itu adalah suatu keputusan dari Yang Maha Kuasa terhadap kehidupan daripada manusia itu. Ini pun manusia tidak bisa menolak dan tidak bisa merubahnya. Dalam arti setiap usaha-usaha manusia di dalam kehidupannya di dunia ini, di dalam pekerjaannya ataupun di dalam upaya-upayanya di dalam mencapai suatu apa yang dicita-citakan, manusia bisa berusaha semaksimal mungkin, berusaha mengupayakan dengan berbagai macam biaya sebanyak mungkin, tapi takdir Tuhanlah yang menentukan. Kita tidak bisa lepas daripada takdir bagi mereka yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Sang Maha Kuasa itu ada, maka berlakulah hukum takdir. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah meyakini adanya hukum takdir, apabila ada hal yang kita inginkan, ada hal yang ingin kita cita-citakan, yang ingin kita capai, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata tidak berhasil, maka memang takdir Tuhan seperti itu. Oleh karena itu, bagi yang sudah menyadari hukum takdir itu, menurut ajaran perjalanan luhur, tidak seharusnya untuk menyalahkan ataupun mencari suatu kambing hitam atas kegagalan tersebut. Akan tetapi, karena dengan suatu kesadaran bahwa adanya hukum takdir, segala kesalahan ataupun ketidakberhasilan itu semestinya harus kita pelajari, di mana kesalahannya, di mana kekurangannya, dan kita perbaiki. Kalau ada yang salah, ya kita perbaiki. Kalau ada yang baik, ya kita lanjutkan. Sehingga terjadi suatu keberhasilan yang sempurna, tercapainya cita-cita kita dalam keadaan tenang dan damai. Disitulah yang disebut dengan hukum takdir dan bagaimana kita menyikapi daripada hukum takdir. Kemudian suatu nasib. Nasib itu adalah suatu keadaan seseorang. Keadaan seseorang di mana kehidupan yang sedang dirasakan pada orang atau manusia itu. Misalkan manusia yang bodoh, mohon maaf, merasa miskin, merasa terbelakang, merasa tertinggal dan sebagainya. Itu ada suatu keadaan dari seseorang. Dan hak untuk merubah nasibnya, merubah keadaannya dalam kehidupan yang sedang dialaminya manusia pada saat itu, agar semakin lebih baik, semakin lebih maju, itu tergantung manusia untuk mengupayakan perubahan daripada kehidupannya agar semakin baik dan semakin sempurna. Bagaimana perjuangannya, bagaimana tekadnya, dan bagaimana pola pikirnya, bagaimana perilakunya, itulah yang akan merubah kehidupan atau nasibnya itu. Hanya saja karena di sini ada berlaku hukum nasib dan hukum takdir, maka di dalam upaya kita merubah nasib kita, sekuat-kuat kita merubah nasib, kalau takdir Tuhan belum mengizinkan, takdir Tuhan belum mengabulkan,
di dalam upaya kita merubah nasib atau kehidupan kita, ya kita harus terima. Kita terima hanya segitu perjuangan kita dalam perubahan nasib. Dan sekali lagi jangan menyalah-nyalahkan dan jangan pula mencari kambing hitam untuk dipersalahkan. Yang ada kalau memang itu ada suatu kesalahan dari orang lain, kita perbaiki orang lain atau diri kita yang memperbaiki, sehingga proses kemajuan kita dalam kehidupan kita sesuai dengan garis-garis apa yang menjadi kehendak Tuhan dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak daripada hati nurani kita semua yang punya dasar kemanusiaan, kebenaran dan keadilan. Demikianlah saudaraku, bahwa kodrat, nasib dan takdir adalah ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, salah satu catatan di ajaran perjalanan luhur bahwa manusia pun sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai hukum kodratnya akan meninggal ataupun mati, dan proses kematian itu nanti takdir Tuhan yang menentukan sesuai dengan nasibnya masing-masing. Demikianlah saudaraku penjelasan kami tentang hukum kodrat, takdir dan nasib dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada kesalahan kekeliruan, saya mohon maaf, bisa kita perbaiki. Sekian dan terima kasih.